Halo, saya Lee Yunju, Kepala Divisi Bisnis FMCG dari Riset Pemasaran Perusahaan Embrain. Saat pandemi COVID-19 yang pertama kali muncul pada tahun 2020, Anda tidak berpikir itu akan bertahan selama ini kan? COVID-19 telah mengguncang seluruh hidup kita dalam waktu yang sangat singkat. Siswa mengambil kelas online tanpa pergi ke sekolah dan WFH telah menjadi biasa. Bahkan rutinitas harian kecil seperti pergi ke bioskop atau pergi ke supermarket telah menjadi tugas yang membutuhkan banyak keberanian untuk melakukannya. Karena itu mulai mempengaruhi standar hidup dan konsumsi orang-orang. Ada perubahan besar di pasar makanan. Pasar perawatan pribadi juga berubah dengan cepat seiring dengan peningkatnya kebutuhan akan kesehatan dan keselamatan. Namun konsumen juga berubah seperti perubahan pasar. Dalam kuliah hari ini saya akan berbagi dengan Anda secara singkat tentang tren baru dalam makanan dan pasar perawatan pribadi. Saya telah merangkum tren pasar makanan yang terbaru dalam 3 kata kunci. Pernahkah Anda mendengar istilah home economy? Lebih dari sekedar tempat tinggal, rumah adalah tempat kita menikmati budaya dan waktu luang. Home economy mengacu pada semakin beragamnya kegiatan ekonomi yang dilakukan di rumah, merambah ke area tempat belajar dan bekerja seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Konsumsi online bukan lagi pilihan, tapi keharusan. Ketika layanan jarak jauh meningkat, begitu juga dengan layanan pengiriman dan paket. Di masa lalu, layanan pengiriman terbatas pada ayam dan pizza. Sekarang era di mana semua menu termasuk masakan Korea, Jepang, dan Barat, dan bahkan makanan pencuci mulut bisa diantar. Ada juga yang pasar lain yang berkembang pesat, bukan? Kita berbicara tentang pasar HMR, yaitu makanan pengganti makanan rumahan. Pasar makanan yang nyaman menjadi lebih canggih dan spesifik. Meskipun sebagian besar terpusat pada produk beku, sekarang termasuk yang beku atau tidak bahkan menawarkan menu dari restoran terkenal. Karena semakin banyak orang yang memasak di rumah karena COVID-19, maka HMR Korea terus mencatat tingkat pertumbuhan tahunan rata-rata lebih dari 20%. Perikanan agro Korea dan perusahaan perdagangan makanan memprediksi pasar senilai 50 triliun rupiah pada tahun 2022. Dan saya pikir ini adalah pencapaian yang luar biasa karena dikatakan bahwa Korea akan mampu untuk mencapainya tahun ini karena dampak dari pandemi. Baru-baru ini makanan HMR telah berkembang menjadi RMR, restoran makanan pengganti makanan. Ini adalah makanan premium yang menekankan bahan-bahan yang lebih sehat dengan hidangan khusus dari restoran terkenal atau disertifikasi oleh koki terkenal. Bukankah hebat bisa memanaskan makanan dari restoran terkenal dengan mudah di rumah tanpa harus pergi jauh-jauh? Kata kunci tren makanan kedua untuk hari ini adalah green summer yang ramah lingkungan. Apakah Anda pernah mendengar istilah green summer sebelumnya? Minat akan ramah lingkungan telah meningkat. Dan juga semakin banyak konsumen yang memikirkan lingkungan. Saat ini ada banyak pembicaraan tentang kebutuhan lingkungan yang melampaui ramah lingkungan. Semakin banyak pertanyaan green summer tentang apakah suatu produk ramah lingkungan atau tidak saat membeli makanan, pakaian, perlengkapan, rumah tangga, dan lain-lain. Semakin banyak perusahaan juga menargetkan itu. Dengan meluncurkan pakaian, kosmetik alami, kosmetik vegan, dan makanan vegan menemukan bahan ramah lingkungan. Dan tidak hanya produk, penggunaan bahan kemasan ramah lingkungan juga berkembang. Hal yang sama berlaku untuk kantong kertas, kertas pembungkus, bahan bantalan kertas, dan sedotan kertas. Industri pengiriman makanan juga secara drastis mengurangi penggunaan plastik dan kemasan sekali pakai. Dan semakin banyak yang menggunakan eco-packaging akhir-akhir ini. Gaya hidup vegan yang berkembang pesat dari makanan hingga fashion dan kosmetik telah dengan cepat melonjak sebagai kata kunci yang kuat di tren konsumsi terkemuka tahun ini. 2019 diperkirakan jumlah vegetarian di Korea telah meningkat lebih dari 10 kali lipat dalam 10 tahun terakhir menjadi 1,5 hingga 2 juta hari ini. Ada penekanan pada produk yang tidak diuji pada hewan dan produk tanpa bahan yang berasal dari hewan. Ini adalah lingkungan sosial di mana generasi MZ memimpin jalan dengan membeli produk bersertifikat vegan. Untuk generasi MZ terdiri dari milenial dan Gen Z. Etika konsumsi merupakan nilai yang sangat penting dan mereka mengejar konsumsi berkelanjutan yang tidak merusak lingkungan dan hewan. Saat ini konsumen bertujuan untuk mengonsumsi aktif, di mana tindakan konsumsi itu sendiri mengubah masyarakat dan mempengaruhi perilaku orang lain. Dengan perubahan-perubahan tersebut, ada kemungkinan besar bahwa standar konsumsi generasi MZ akan menjadi standar. Itu sebabnya perusahaan tidak dapat mengabaikan tren ramah lingkungan dan vegan.
Apakah Anda ingin hidup dalam masyarakat di mana selera individunya dihormati melalui platform media sosial berbasis pada selera dan minat pribadi seperti Instagram? Anda dapat berkomunikasi dan berbagi dengan mudah dengan orang-orang yang memiliki minat yang sama. Bespoke dari Samsung Electronics yang telah menerima banyak perhatian baru-baru ini adalah hasil dari tren konsumsi ini. Saat ini produk yang mencerminkan preferensi konsumen adalah topik hangat dalam peralatan rumah tangga dan pasar otomotif. Yang menampilkan produk yang mahal dan tahan lama. Layanan yang memungkinkan Anda untuk memilih dari berbagai pilihan juga merupakan tren yang populer. Ini bukan B2B atau B2C lagi, tapi DTC. Merek dengan layanan direct to consumer sangat populer akhir-akhir ini. Ini layanan yang berkomunikasi secara langsung dengan konsumen di ruang digital dan menyediakan produk khusus yang dikuratori sesuai selera mereka. Salah satu merek yang telah mencapai pertumbuhan besar dengan aktif menggunakan partisipasi konsumen ada Glossier. Melalui posting dan komentar konsumen yang tertarik dengan kosmetik, berbagi pengalaman mereka dan pendapat pribadinya, perusahaan mengembangkan produk yang sebenarnya disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Tren konsumsi ini tidak hanya diterapkan dalam makanan, minuman, dan industri kosmetik, tetapi juga di industri otomotif. Sebagai contoh, Renault Samsung berkolaborasi dengan merek fashion jalanan Covenant untuk mencocokkan preferensi generasi 20-an dan 30-an. Pernahkah Anda mendengar istilah mint chocolate? Ini adalah istilah yang digunakan untuk menggunakan orang yang suka mint coklat. Ada banyak remaja dan anak-anak muda berusia 20-an belakangan yang benar-benar kecanduan berbagai dessert yang mengandung mint coklat. Meskipun agak sulit untuk dipahami dari sudut pandang orang dewasa, kita semua harus terbiasa dengan budaya yang menghormati preferensi individu. Sekarang, mari kita lihat sebentar pasar perawatan pribadi. Tren pasar perawatan pribadi dapat juga diringkas menjadi 3 kata kunci. Bahkan lebih penting dari pasar makanan, mari kita lihat trennya di pasar perawatan pribadi. Ada istilah baru yang menggabungkan kenyamanan dan premium dan mengacu pada preferensi konsumen untuk produk atau layanan yang nyaman serta menghemat waktu dan tenaga. Istilah ini adalah convenience, performa tinggi atau kualitas tinggi dari peralatan rumah tangga yang menambah efisiensi waktu konsumen dan mudah untuk digunakan semakin populer di seluruh dunia. Contoh yang paling terkenal adalah robot penyedot debu, pengering pakaian, dan mesin pencuci piring. Aplikasi dry cleaning dan pengumpulan cucian semakin populer akhir-akhir ini, bukan? Era ini adalah waktu di mana kenyamanan adalah keunggulan kompetitif. Istilah Omni-Layered Homes terpilih sebagai salah satu dari kata kunci tren Korea untuk tahun 2021. Ini mengacu pada transformasi sebuah rumah menjadi ruang berlapis-lapis di mana fungsi-fungsi lain ditambahkan di atas fungsi dasar yang harusnya dimiliki dengan industri konsumsi memilih rumah sebagai pusat dari segala perubahan di masa depan. Aplikasi rumah hari ini adalah platform yang mencerminkan ini dengan baik karena jumlah rumah tangga dengan satu orang meningkat bersama dengan minat dalam desain interior. Pengguna yang menggunakan aplikasi ini saling berbagi pengetahuan dan membentuk komunitas seperti perayaan rumah baru secara online. Partisipasi sukarela dimungkinkan dengan aplikasi ini. Perlu dicatat bahwa generasi MZ menikmati dekorasi, notebook, telepon, dan kamar. Tren ini dapat dijelaskan sebagai kombinasi dari budaya media sosial dan pengejaran individualitas dari generasi MZ yang membagikan aktivitas ini untuk kepuasan sendiri sambil menunjukkannya ke banyak orang dengan memposting pengalamannya di media sosial pribadi mereka. Tren ketiga dalam pasar perawatan pribadi adalah hyper-personalization. Ada aplikasi analisis tangisan bayi oleh startup audio AI Deeply. Berdasarkan database audio lebih dari 70.000 jam bayi yang baru lahir di bawah 6 bulan, dan aplikasi ini dapat memberitahu orang tua tentang kebutuhan bayi mereka seperti ketika mereka lapar, mengantuk, butuh ganti popok, pelukan, dan sebagainya.
Ulasan menunjukkan hasil akurasi 95%. Ada aplikasi lain bernama Kanda yang bisa menyelesaikan soal matematika dalam 5 detik melakukan pencarian setelah Anda mengambil fotonya. Rata-rata 400.000 orang mencari 1,8 juta soal matematika per hari. Saat Anda mencari solusi matematika berbasis AI, aplikasi juga menjelaskan konsep untuk masalah terkait dan merekomendasikan masalah serupa juga yang lebih sulit. Kami sedang mengembangkan ini layanan yang sangat dipersonalisasi. Hyper-personalization menganalisis preferensi konsumen dan menyediakan mereka dengan produk atau layanan. Dan seperti layanan yang disesuaikan dengan keinginan konsumen, layanan ini mengutamakan individualitas pribadi. Teknologi untuk menyediakan layanan dan produk yang tepat dan disesuaikan kepada individu dengan memahami secara real-time konteks dan situasi konsumen akan menjadi semakin penting di masa depan. Kami telah membahas sampai sekarang beberapa isu-isu tentang makanan dan tren perawatan pribadi. Apakah informasi ini relevan dan bermanfaat bagi Anda? Ada satu lagi yang ingin saya tambahkan. Era ini adalah saat di mana tren berubah sangat cepat dan diganti dengan yang baru dalam sekejap. Layanan jarak jauh telah berubah dari sesuatu yang lahir karena kebutuhan untuk sesuatu yang sangat diperlukan era sekarang ini. Transformasi digital sekarang menjadi hal yang tidak terelakkan dan tidak bisa ditunda lagi. Di masa depan, saya pikir seluruh proses dari manufaktur hingga penjualan harus dilakukan secara digital bersama dengan konsumen. Transformasi digital yang cepat, pengertian dan empati terhadap generasi MZ, generasi masa depan. Anda harus tahu pentingnya 2 poin ini. Dan jika Anda berpikir Anda harus bersiap secepat mungkin untuk mereka, saya pikir kuliah ini akan menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi Anda. Sekian dari saya, Lee Yunju dari Embrain, sebuah perusahaan riset pemasaran khusus. Terima kasih.